Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada saat ini. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai dengan 29. Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai dengan 29. Dan saya akan membacakan ayat 24 dan 25. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Dalam bagian firman Tuhan pada saat ini saya mengambil satu tema, ketetapan Tuhan itu mutlak. Ketetapan Tuhan itu mutlak. Saudara-saudara, tidak sedikit orang memiliki tipe pejuang dan tipe pantang menyerah. Tetapi walaupun hal itu baik, ada kalanya tidak perlu lagi memperjuangkan sesuatu hal, apalagi yang berkenan dengan murka Tuhan. Musa kita ketahui bahwa ia adalah seorang pemimpin yang mengorbankan dan memperjuangkan segala hal untuk bangsanya di hadapan Tuhan. Berkali-kali Musa harus mengorbankan dirinya, memohon agar Tuhan mengampuni dan menjauhkan hukuman daripada bangsanya. Tetapi tidak semua pengorbanan Musa berakibat baik bagi dirinya. Karena akibat kasihnya yang terlalu besar kepada bangsanya membuat Musa melanggar firman Tuhan. Dan pada akhirnya menjadikan Tuhan murka dan melarang Musa untuk tidak masuk ke tanah Kanaan. Dan dalam bagian Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai dengan 29, bacaan kita pada saat ini, di mana Musa kembali mencoba memohon kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan Musa lagi. Saudara-saudara, Tuhan memerintahkan Musa tidak membicarakan hal itu lagi. Ayat 23 sampai dengan 26. Musa hanya diberi kesempatan untuk memandang tanah Kanaan dari puncak gunung Pisga dalam ayat 27. Saat itu juga di mana Musa diminta oleh Tuhan untuk mempersiapkan penggantinya, yaitu Yosua. Yosua yang akan dipercayakan untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan dalam ayat 28. Dan hal itu terjadi ketika mereka berada di lembah tentangan Bet Peor pada ayat yang ke-29. Saudara-saudara, secara manusia keputusan Tuhan itu terasa menyakitkan. Menyakitkan bagi seorang Musa. Mengapa demikian? Karena selama ini Musa lah yang telah berusaha memperjuangkan agar bangsa Israel terlepas dari perbudakan di Mesir. Musa lah yang telah berjuang bersama-sama melewati berbagai suka duka ketika ia membawa bangsa Israel meninggalkan perbudakan menuju ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah. Kalau kita mau katakan secara manusia, itu menyakitkan bagi seorang Musa. Karena pada akhirnya ia yang berjuang,
tetapi ia sendiri tidak dapat memasuki tanah perjanjian itu. Malah Tuhan sebaliknya menunjuk orang lain untuk menggantikan Musa. Masa ini merupakan babak baru dalam kehidupan bangsa Israel dengan pemimpin yang baru. Dan meskipun seorang Yosua masih muda, tetapi ia tidak takut terhadap apapun, terhadap siapapun. Karena Yosua hanya takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, Ulangan 3 ayat 23 sampai dengan 29. Kita harus menerima dengan sukacita. Kita harus menerima dengan rasa syukur, kebahagiaan. Ketika hasil pekerjaan kita, ketika hasil pelayanan kita dinikmati oleh orang lain. Ibarat kata kita yang berjuang, kita yang berusaha, tetapi orang lain yang menerima hasil. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Karena dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu ada rencana, ada rancangan Tuhan, ada ketetapan Tuhan yang tidak bisa kita ganggu, yang tidak bisa kita rubah. Tetapi kita terima dengan sukacita karena Allah memiliki rancangan, rencana yang lebih indah dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menerima dengan sukacita. Ketika buah pekerjaan, ketika buah pelayanan, perjuangan yang kita lakukan, yang kita laksanakan selama ini dinikmati oleh orang lain. Karena bagaimanapun juga Tuhan melihat dan menghargai setiap kerja keras kita. Dan pada saatnya, sudah waktunya kita mempersiapkan generasi-generasi penerus untuk membawa umat Tuhan, untuk membawa bangsa pilihan Tuhan, untuk membawa orang percaya kepada Tuhan, memasuki kehidupan tanah perjanjian, kehidupan yang diberikan oleh Allah, yakni kehidupan yang kekal. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita untuk kerjakan. Asalkan apa yang kita kerjakan dan perbuat, semua hanya untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami akan setiap tugas kerja pelayanan kami dalam hidup ini. Apa yang kami perbuat, apa yang kami perjuangkan, sesungguhnya semua ada dalam rencana dan ketetapan Allah. Maka kelanjutan dari semua itu hanya Tuhanlah yang boleh mempersiapkan siapapun yang Tuhan kehendaki untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Tetapi Tuhan, biarlah kami tetap mensyukuri bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami perbuat, jika itu hanya untuk memuliakan Tuhan, maka itu pun akan mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Allah, agar kami layak sebagai anak-anak tebusan darah Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan, seruan permohonan kami bukan kehendak kami yang akan terjadi, melainkan kehendak Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom.